Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Laila Maharani MPD. Profesi saya sebagai dosen pada Prodi Bimbingan Konseling UIN Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan ini bersama sertifikasi BNSP Penyuluh Anti Korupsi LSP BIP akan melakukan sosialisasi terkait dengan membangun pendidikan berintegritas. Sesi ini akan dilakukan 2 kali. Sesi yang pertama nanti akan kita uraikan terkait dengan apa itu integritas. Adapun membangun integritas ini kami berikan kepada mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling semester 5. Oleh sebab itu, kami berharap apa yang sudah diberikan ini nanti akan ada kebermanfaatannya buat kita semua, khususnya buat adik-adik mahasiswa. Demikianlah pengantar dari kami, mudah-mudahan akan bermanfaatnya lebih banyak dan selamat menonton. Pendidikan berintegritas ini adalah tujuan kita. Kegiatan ini sebenarnya akan memberikan penyuluhan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana pendidikan berintegritas itu untuk membangun diri kita menjadi pemimpin ke depannya untuk tidak melakukan korupsi sebenarnya. Kegiatan ini juga dimotori oleh sertifikasi BNSP Penyuluh Anti Korupsi SPPIB. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apa itu integritas? Integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai. Kemudian ada beberapa teori ini ya. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesadaran yang utuh sehingga memiliki kemampuan potensi yang memancarkan kewibawaan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa integritas adalah wujud dari keutuhan prinsip moral yang memiliki etika dalam kehidupan. Kemudian juga integritas adalah menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Sementara berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku yang dimaksud dengan KPK ya, perilaku KPK yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai yang dapat berasal dari kode etik di tempat bekerja, kuliah, nilai masyarakat, atau nilai-nilai moral pribadi. Pertanyaan lainnya, bagaimana kebutuhan terhadap integritas itu? Sebenarnya ada banyak sekali integritas bisa kita gunakan, atau integritas itu bisa dilakukan sebagai satu kebutuhan untuk diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan integritas itu untuk memilih pemimpin ya. Memilih pemimpin itu kita memilih dengan integritas yang sangat baik. Yang kedua, kebutuhan integritas itu untuk diri sendiri sebagai pribadi. Itu juga dianggap suatu hal yang sangat penting, integritas. Kemudian, kebutuhan integritas dengan orang lain. Penting nggak kita berinteraksi sosial dengan orang lain menggunakan integritas, itu sangat penting. Kemudian kebutuhan integritas dengan Tuhan Pencipta. Ini juga lebih penting lagi bagaimana integritas itu kebutuhannya terhadap Tuhan. Sementara yang dimaksud dengan aspek-aspek integritas adalah pengetahuan, keinginan, pengenalan atau identifikasi, pemahaman, pelaksanaan, pemilikan, dan peneladanan. Nah, inilah aspek-aspek yang bisa mengembangkan integritas kita di dalam diri kita masing-masing. Jadi ada pengetahuan, ada keinginan, orang melakukan integritas, ada pengenalan, pemahaman, pelaksanaan, pemilikan, serta peneladanan. Sementara itu, kategori integritas, itu kalau kita lihat ada kompetensi intrinsik di dalam dan kompetensi ekstrinsik ya.
Potensi itu berangkat dari keinginan, need ya. Need itu kita punya dorongan, punya komitmen, atau sebagai komitmen itu internalisasi. Sementara pengetahuan itu ada di dataran pengenalan, atau dalam pengetahuan itu ada identifikasi, ada pemahaman. Sementara di dalam ungkapan kesadaran ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu ada tindakan nyata, ada pembiasaan, ada peneladanan. Berarti kalau kita melihat kategorisasi ini, selain integritas itu selain memiliki potensi, juga harus memiliki kompetensi secara intrinsik dan kompetensi ekstrinsiknya. Kalau intrinsik itu lebih kepada diri sendiri, bagaimana kita memberikan pengetahuan untuk diri kita terkait dengan integritas, pengenalan, dan pemahaman. Jika sudah memiliki intrinsik, otomatis kompetensi ekstrinsiknya juga akan bisa menjadikan suatu pelaksanaan sebagai tindakan nyata untuk integritas di masyarakat pada umumnya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi kita harus punya need, punya dorongan, dan punya komitmen. Ini yang paling penting yang hadir terkait dengan integritas di dalam diri kita masing-masing sebagai pribadi. Namun demikian, ada kendalanya integritas itu. Yang menjadi kendala yaitu dari potensi need, dorongan, komitmen. Itu biasanya tidak ada dorongan, tidak ada komitmen, ya, sehingga kompetensi intrinsiknya juga, pengetahuan juga tidak ada pengenalan juga, kemudian pemahaman juga akan turun, ya. Nah, otomatis di dalam ekstrinsiknya ungkapan kesadaran juga akan mengalami ungkapan yang salah terkait dengan integritas. Kemudian bagaimana pelaksanaannya secara ekstrinsik juga akan kita lihat, bagaimana pembiasaannya, bagaimana peneladanannya. Nah, terjadi inkoheren atau anomali integritas, aturan sistem yang ada itu tidak ada, ya. Kemudian juga lingkungan yang mendukung juga tidak ada, kepemimpinan juga tidak ada. Nah, ini kendala-kendala yang terjadi di masyarakat kita, sehingga integritas ini terjadi dan menimbulkan gejala-gejala inkoheren di masyarakat. Terjadilah yang seharusnya tidak terjadi, maka terjadi seperti banyaknya kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, karena itu adalah salah satu kendala dari integritas, yang potensi keinginannya yang tidak ada, dorongan tidak ada, serta komitmen tidak ada. Nah, Anda bisa lihat semua apa yang dikatakan dengan orang yang memiliki yang integral. Jadi orang yang integral itu dia memiliki integritas pribadi, ya. Kemudian integritas pribadi tadi, kalau kita kembali kepada keutuhannya, kita bisa lihat di tabel tadi, ya. Kemudian dia memiliki kepribadian yang utuh. Kepribadian utuh itu artinya setiap tindakan dan perilaku merujuk pada moral dan etika. Kemudian orang yang berintegritas itu juga satu perkataan dan perbuatan. Jadi konsisten dia, konsisten dan komitmen dari apa yang dia miliki. Kemudian patuh pada yang telah disepakati dan tidak melanggar janji. Kemudian tidak tergoda melakukan penyelewengan. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu terlalu berat, ya, tapi itu memang harus dijalankan kalau kita mau menjadi orang yang integral. Kemudian menjadi panutan, ya, seorang pemimpin harus menjadi panutan. Kemudian apalagi? Sebentar. Bisa ini baca. Jadi patuh pada yang sepakati itu, oke. Kemudian kita kembali ke nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu ada integritas inti.
Yang pertama adalah jujur ya. Kalau kita ambil yang pertama jujur. Apa yang dikatakan jujur itu? Jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Nah, jadi kalau dikembalikan ke pribadi kita masing-masing sebagai siapa, sebagai apa, kita harus tetap jujur. Anda sebagai mahasiswa harus jujur, lurus hati, tidak berbohong, kalau tidak kuliah, tidak hadir juga tidak apa-apa, asal ngomong jujur gitu ya. Tidak curang, absennya tidak dicontrek dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan di dalam diri kita. Kemudian disiplin. Disiplin itu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini nih harus dilihat secara baik. Kemudian nilai-nilai integritas sikap. Kalau tadi inti, sekarang sikap. Sikap itu yang pertama adalah peduli. Peduli itu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Kita peduli, kalau dalam konseling itu empati ya, kita punya empati yang harus kita lakukan kepada orang lain. Kemudian berani. Berani itu punya kekuatan hati dan sikap, yaitu mantap hatinya dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi mara bahaya, tidak mengalami kesulitan. Jika ada kesulitan, dia berani menghadapi kesulitan yang ada, dan sebagainya, contoh lainnya. Kemudian berlaku adil, yaitu adil itu berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, adil itu tentunya kalau kita bisa melihat, bisa terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Kita harus tetap berlaku adil. Sementara nilai-nilai integritas yang terkait dengan etos kerja ini bukan berarti untuk orang yang sudah bekerja saja ya, tetapi mahasiswa juga harus memiliki etos kerja, etos belajar, dan sebagainya. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras itu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan ya. Contoh-contohnya lagi mungkin punya daya juang. Mahasiswa punya daya juang yang baik. Itu adalah salah satu bentuk dari kerja keras ya. Kerja keras sebagai mahasiswa untuk mencapai pengetahuan, mencapai pendidikan yang lebih berfokus. Kemudian sederhana itu artinya bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian mandiri artinya tidak tergantung pada orang lain. Anda harus tergantung pada diri sendiri dan dengan Tuhan tentunya ya. Jadi kemandirian itu memang sudah harus dibangun sejak kalian masih menjalani pendidikan. Demikian yang bisa diberikan terkait dengan integritas. Artinya bagaimana kita akan membangun nilai-nilai integritas ini di dalam pendidikan. Meskipun ini singkat, namun banyak sekali yang bisa kalian pahami terkait dengan aspek integritas, karena nanti akan kita hubungkan di sesi yang kedua. Bagaimana jika perilaku integritas ini menyimpang ya, nanti akan terkait dengan bagaimana integritas itu jika ini disimpangkan akan berkaitan dengan penyimpangan terkait dengan integritas. Baiklah, saya akan bertanya dengan kalian apakah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan integritas. Jika ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan kepada kalian semua untuk bertanya terkait dengan integritas yang telah disampaikan. Terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Baik, izin bertanya Bunda. Ya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ardi Fernando, Ya. lulusan Bimbingan Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Radentan Lampung. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana usaha kita untuk mencegah atau menguatkan integritas pada zaman 2020 ini, dan
dalam keadaan COVID seperti ini? Iya, baik Ardi Fernando, bagus sekali pertanyaanmu ya. Jadi bagaimana usaha untuk mencegah? Kalau menurut saya, Bunda ya, integritas itu adalah penguatan yang harus bertindak konsisten di sini dikatakan. Berarti kalau dibilang konsisten dan kita harus konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku kita, berarti ada nilai-nilai yang kita junjung sebagai umat manusia yang kita sudah memiliki integritas dengan Tuhan Pencipta, maka yang harus kita pegang adalah komitmen sebagai makhluknya Tuhan dan menerima semua apa yang sudah digariskan dan harus menerima kehidupan ini dengan baik, keadaan ini dengan baik, tidak lagi berpikir yang negatif, karena di dalam berintegritas itu kita betul-betul integritas kepada Tuhan, merujuknya bahwa semua yang dilakukan ini adalah untuk kebaikan. Artinya Tuhan memberikan kehidupan seperti ini berarti ada hal-hal yang harus kita kuatkan lagi komitmen kita secara integral, yaitu kita bisa memberikan nilai-nilai integritas ini penguatan kepada diri kita. Bagaimana kita berani menghadapi kesulitan, tadi dikatakan di sini, adalah kesulitan ini adalah sebagai salah satu modal kita untuk menghadapi kehidupan yang katakanlah sekarang seperti ini ya, COVID, mahasiswa tidak bisa ketemu dengan dosennya langsung ya, yang kadang-kadang kuliah tidak ada jaringan ya. Nah ini jangan dianggap sebagai salah satu yang menghalangi untuk kalian melakukan posisi kehidupan yang baik, tetap berintegritas, tetap bersikap yang baik, berprasangka yang baik, dan tetap komitmen. Jadi ada reinforcement positif di dalam dirinya masing-masing dan tetap berpegang teguh dengan integritas diri, karena sikapmu itu tergantung pada persepsimu, pemahamanmu tentang integritas diri. Tapi kalau tidak punya konsistensi, nanti Anda mudah goyah, sehingga integritas inti tadi juga akan terganggu dengan yang seharusnya tidak boleh, tapi itu ternyata dilakukan seperti itu. Jadi usahanya harus tetap komitmen, harus tetap berpegang teguh, harus tetap berani menantang kehidupan dengan cara-cara kebaikan. Begitu Ardi yang bisa udah jawab. Bisa diterima dengan baik, Ardi? Iya. Baik, ada lagi boleh yang disebutkan nilai integritasnya Bunda itu yang seperti apa ya Bunda? Bagaimana Ardi? Maaf ini ya Bunda, dengan nilai-nilai integritasnya itu yang seperti apa ya Bunda ya? Boleh dicontohkan Bunda dengan suatu permasalahan? Ya, nilai integritas kira-kira kamu maunya masalah seperti apa nih yang lebih real? Misalnya, ini kan nilai-nilai integritas nih. Ini kan nilai integritas itu ada banyak macamnya ya. Ada nilai inti itu jujur. Nah, tadi kalau berkaitan dengan pertanyaanmu bagaimana usaha kita, berarti Ardi harus berangkat dari nilai jujur dulu dengan hati, tidak berbohong dengan diri sendiri. Artinya, oh iya kehidupan ini seperti ini. Kamu mengakui dulu dengan dirimu bahwa saya harus menguatkan diri saya harus jujur dengan diri saya. Meskipun keadaan seperti ini, saya harus memaknai hidup ini harus punya komitmen. Selain dengan diri sendiri, juga dengan Tuhan. Sehingga kalau Anda berkomitmen dengan Tuhan, integritas Anda juga pasti integral dia, ya. Nah, jadi karena kita ingin bertegak lurus secara integral hubungannya dengan Tuhan, maka kondisi apapun kita harus berani untuk menerima risiko kehidupan, gitu. Baik, Ardi, jelas? Bunda, terima kasih Bunda atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada Bun. Iya. Saya Bun. Widi, silakan Widi. Ya, Bun. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Widi Setiawati dari UIN Raden Intan Lampung. Ingin tanya Bunda terkait tentang korupsi. Nah, di sini Iya. kan kita Bunda sedang memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bunda tentang kasus korupsi yang marak pada saat ini, Bun? Terima kasih. Iya. Kalau pandangan saya dengan kasus korupsi saat ini, ya yang pertama sangat miris ya, sangat miris dan ternyata bangsa Indonesia itu paling banyak sekali tingkat korupsinya. Tempo hari waktu saya ikut tes untuk anti korupsi ini, ditanya oleh asesor, ada negara yang dia tidak kenal Tuhan, tidak bertuhan, tapi tingkat korupsinya lebih rendah dibandingkan Indonesia yang notabene mengenal agama itu lebih banyak, tapi tingkat korupsinya lebih tinggi. Nah, di sanalah yang kita pertaruhkan, ternyata kembali ke integritas tadi, nilai tingkat kesadaran kita yang beragama itu kurang, penguatan di aspek nilai-nilai integritas diri. Jadi, kasus korupsi itu mencirikan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi itu sudah pasti dia tidak memiliki nilai integritas diri yang baik. Artinya ada gangguan di aspek integritas diri, baik integritas inti, sikap maupun perilakunya. Nah, kalau dia masih melakukan korupsi, berarti nilai-nilai ini yang sudah terganggu di dalam konsep dirinya. Oleh sebab itu, penguatan integritas adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun aturan-aturan bangsa. Oleh sebab itu, nilai integritas ini yang harus diperkuat. Kenapa ini harus diperkuat? Karena itu adalah yang bisa memberikan jawaban kepada komitmen pada diri kita masing-masing, karena terkait dengan aspek perilaku dengan korupsinya. Nah, itu makanya kenapa harus diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa ini calon pemimpin bangsa. Kalau tidak ada penguatan integritas ya dari sekarang, nanti bangsanya menjadi bangsa yang lemah ya. Sekarang aja sudah banyak perilaku-perilaku yang melemahkan pribadi ya dengan tidak adanya integritas yang masih longgar. Oleh sebab itu, kami akan memberikan penguatan aspek-aspek integritas dengan baik yang bisa diterima oleh mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa itu harus semangat, harus punya nilai-nilai nilai-nilai integritas yang sangat baik yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi baik sikap, etos kerja maupun inti itu memang harus dikuasai. Begitu Widi? Iya, Bu, terima kasih banyak. Baik, nanti kita akan sambung lagi di sesi kedua. Ini sesi pertama Bunda cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti ada sesi kedua terkait bagaimana sih aplikasi dari nilai-nilai integritas atau pendidikan berintegritas pada tataran prakteknya. Ya, nanti kalian bisa melihat bagaimana sih membangun pendidikan berintegritas itu yang dimulai dari mahasiswa. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kita foto dulu ya. Bisa diinikan semua ya. Berapa orang ini yang hadir? Oke, kita foto ya. Sahrul.
Miftahul Huda. Kemana ya? Halo, halo. Ya. Agung, kok hilang Agung? Baik. 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua bisa memahami dengan baik. Nanti